warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengawas, perkenalkan nama saya Harda Dahliwa SPDI, guru di SMP 1 Suawa Timur sebagai guru mata pelajaran agama. Saya adalah mahasiswa PPG di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125010. Saya membuat video ukin dengan materi ghibah. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagi hari ini marilah kita membaca doa. Doa dimulai dipimpin oleh ketua kelas. Nah, ketua kelas. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Semua hadir. Ya. Kesiapan untuk buku agama. Ada yang bawa buku agama? Iya. Semua bawa, tolong dibagi buku paket. Mana ketua kelas? Sekarang materi yang kemarin masih ingat? Masih. Siapa yang ingat materi yang kemarin? Saya. Materi kemarin itu tentang apa? Saya. Tentang tugasnya malaikat itu apa? Siapa yang tahu? Ya. Coba. Malaikat rakib mencatat amal baik, malaikat atid mencatat amal buruk. Aplaus dulu. Terus kita masuk di tujuan pembelajaran. Kan di sini sudah ada tujuan pembelajaran melalui apa ini? Melalui pelajaran video dan diskusi kelompok. Terus pesan-pesan menyambut sosial dengan hari di nanti sebentar kita akan jelaskan tentang ghibah. Tapi di sini kita akan tayangkan dulu videonya supaya kita paham tentang apa isi video, ya, apa isi video tadi. Jadi ibu tayangkan, jadi kalian simak baik-baik apa yang di dalam video. Dan janganlah membujikan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil kopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia minta pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Kasian. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang ghibah semasa hidup. Kalian kenapa membawaku ke sini? Akhirnya ya terus mau disiksa. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali ghibah. Apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu ghibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak teror lagi orang. Biar gua kasih tahu aja deh. Waduh.
pantas. Please, stop dulu. Aku nggak kuat. Lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan. Aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini pakai busuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah. Menggunjing atau gitar sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan. Katanya masih lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Lagi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Baik, video tersebut apa arti gibah? Berarti lebih jelasnya lagi Ibu putar tentang pengertian tujuan gibah. Di sini pengertian gibah. Memuji atau membicarakan kejelekan dan kekurangan aib orang. Orang gibah itu kan kita mendapatkan dosa. Baik, gibah adalah perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Berarti agama Islam itu dilarang untuk menggibah. Kalau menggibah itu kan biasanya berkelompok, kan? Ada kan yang berkelompok? Menjadi prasangka buruk. Ya bagaimana itu prasangka buruk? Pikirannya negatif. Terus tadi ya, apalagi tidak disertai bukti. Kalau bukti tidak pernah dibuktikan, sementara dia menceritakan, itu tidak baik. Ya. Apalagi kalau tidak ada buktinya, itu tidak boleh kita sembarangan bicara. Potong itu apa? Daging apa? Daging saudaranya sendiri. Makanya jangan selalu menggibah. Lidahmu sendiri ya, tidak mudah ternyata dapat menyakiti hati, bahkan dia akan memberikan bekas yang mendalam. Menggibah orang harus dicatat oleh malaikat. Malaikat, aplaus dulu. Sebelum masuk diskusi, kita akan siapa yang bertanya tentang gibah tadi yang Ibu sebutkan tadi. Saya, Oke. bagaimana cara menghindari gibah? Bagaimana cara menghindari gibah lagi yang bisa? Ya. Bagaimana konsekuensi dalam Islam bagi para gibah? Bagaimana? Konsekuensi dalam Islam bagi para gibah. Bagaimana? Konsekuensi dalam Islam bagi para gibah. Bentuk kelompok itu ada menjadi ada tiga kelompok itu berarti dia terbagi berapa? Bisa 6 atau 7. Ya dengar yang kelompok satu Atrisia, Gesia itu kelompok 1. Kelompok 2 Aisyah,
Satu sudah siap? Siap. Kelompok satu. Ini. Sekarang kelompok dua. Ini. Kelompok tiga. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Baiklah, di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang dampak negatif dari gibah. Dampak negatif dari gibah dapat menyebabkan konflik antar persaudaraan atau pertemanan. Juga timbulnya rasa ketidakpercayaan terhadap orang yang sering gibah. Misalnya, kalau buat cerita dengan sesama teman tapi dia selalu bergibah, jadi timbul rasa ketidakpercayaan terhadap orang itu sendiri. Gibah juga dapat berdampak negatif terhadap diri sendiri dan orang lain. Contoh dampak pada diri sendiri adalah pembatalan amal kebaikan, mengotori hati, gangguan mental dan fisik. Contohnya seperti stres atau kecemasan, takut orang mendapat tahu dia buat cerita. Dan juga ada dampak negatif bagi orang lain, yaitu kerusakan hubungan sosial, potensi fitnah yang melebar, tekanan psikologis pada korban, perpecahan masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah gibah adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena memiliki banyak dampak negatif yang merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, kita harus menjauhi gibah dan lebih banyak melakukan kebaikan seperti zikir, berdoa, dan membantu orang lain. Sampai di sini apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Pas. Setelah presentasi dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok Dua. dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Artisya Forensik. Kesimpulan dari kami yaitu apa pengertian gibah. Gibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Kesimpulan dari kami, setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum berbicara dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa supaya terhindar dari keburukan. Pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok tiga. Ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara menghindari gibah? Jawabannya, berkumpul dengan orang soleh, menjaga lisan dan pikir positif, berintrospeksi diri, menghindari diri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang memuji saudaranya. Ada pertanyaan? Ya ada. Apa penyebab dari gibah dan bagaimana cara kita mengatasi orang yang tidak dapat Islam bergibah? Apa penyebab terjadinya gibah dan bagaimana cara kita mengatasi ketika mendapati orang yang sedang bergibah? Menghindari orang tersebut. Baik. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok disimpulkan. Disimpulkan yang tadi. Ya, kelompok itu disimpulkan. Kesimpulan kelompok 3 menjaga
sudah benar berarti. Ada yang bertanya? Ayo silakan. Apakah termasuk riba ketika kita diam tapi ketika kita berbicara ayat orang, lalu kita mendengarkan juga cerita itu? Apakah itu termasuk riba? Iya, itu sudah termasuk ghibah karena mendengar dan tidak. Kalau kita mendengar itu termasuk ghibah. Jadi bicara aib orang. Karena kita jangan sering membicarakan aib orang. Itu masalah ghibah tadi. Siapa lagi? Saya. Iya. Bagaimana pandangan Islam mengenai ghibah? Kalau pandangan agama Islam itu kan ada di apa? Ada hadisnya ya. Tapi kan ada hadisnya dilarang untuk berghibah, dilarang untuk menceritakan aib orang lain. Baik, siapa lagi? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu simpulkan ya. Karena ada pertanyaan dua tadi Ibu sudah jawab, jadi semua sudah paham tentang ghibah. Nanti kalau minggu depan nanti kita akan membahas tentang tabayun itu untuk minggu depannya ya. Jadi Ibu sudah simpulkan ya. Iya. Di rumah harus belajar dengan baik. Baik, sampai di sini dulu materi pada hari ini. Sekarang kursinya diperbaiki. Sebelum kita